Ini air tidak saya ganti sudah hampir 1,5 minggu ya. Cuman saya pakai filter semi under gravel ya. Cuman sedikit demi sedikit saya tambahin EM4. Dua ini akuarium isinya bluegrass. Bluegrass ini ada 4 ekor ya. Tinggal 1. Waktu itu 2 betina, 2 jantan ya. Ya. Berjumlah 21 ekor. Ini campur albino, yellow tiger sama HB white ya. Ini tidak ada yang mati, 21 ekor ya. Masih sehat-sehat semua. Kita sama-sama belajar di sini. Saya pemula pemain gapi, walaupun saya pernah expert di cupang, pemeliharaan cupang juga, tapi saya adalah pemula di sini. Kita sama-sama belajar. Halo para penghobi ikan hias seluruh Indonesia, selamat datang kembali di channel kami Panci, Papa and Chico. Oke, dalam konten kali ini kita akan update ya. Kemarin kan kita udah update yang bikin rak untuk gapi ya. Jadi nanti saya akan show detailnya ini ya. Karena nanti sekitar 5 hari lagi dari hari ini akuariumnya yang 8 udah datang. Jadi ini akuarium yang 4 ini 1, 2, 3, 4 itu rencana untuk pembesaran saja ya, pembesaran buraya. Sedangkan yang 4 itu adalah nanti akan untuk bak-bak show dan pemijahan ya. Jadi saya nyoba dalam satu rak dulu bagaimana nanti perawatan kedepannya seperti apa ya. Karena sistem rak ini itu adalah sirkulasi ya, which is dimana kalau para penghobi ikan hias tahu itu kan, kalau sirkulasi itu berarti kan airnya akan bercampur ya. Jadi apabila ada satu tank ikan itu membawa penyakit seperti velvet atau jamur ya, maka sudah pasti penyakitnya akan nular ke seluruh tank. Tapi ini makanya saya akan coba gitu loh. Saya akan coba seberapa ampuhnya sih penyakit jamur ini bisa dihadapi oleh ikan-ikan gapi ya dengan air yang sama. Makanya saya mencoba pengamatan ya di bak itu. Dalam satu bak itu ada yang kena jamur, tapi saya biarkan, nggak saya ganti air, cuman saya kasih vitamin sama methylene blue atau blue dogs ya. Nah nanti akan saya kasih tahu ya, saya update sampai sekarang ikan yang mati berapa dan ikan yang masih bertahan itu berapa. Oke. Tapi saya juga akan menjelaskan di sini struktur ini kan pakai talangan ya, pakai filter talang ya, pakai filter talang. Dan belakangnya ini adalah tampak belakang ya, ini tampak belakang ya, karena kemarin saya baru masang talangan jadi saya balik, tapi belum saya balik lagi. Ini tampak belakang, nanti akuarium nanti akan mundur ke belakang, dimana nanti akan ada sistem overflow di sini ya, overflow di sini ya, nanti sirkulasi di bak ember di bawahnya ya. Oke, kita akan bahas sekarang mengenai sistem kerja filter ini. Baiklah, di sini ada bak ya. Ya nanti ini baknya bak bekas, cuman nanti akan saya ganti yang lebih proper lagi. Ini hanya untuk percobaan ya. Jadi bak ini untuk penampungan dari sistem overflow yang dari talangan sini ya. Ya, yang keluar dari bawah sini ya. Nanti akan dipompa ke atas. Nah, ini ya. Nah, sini. Nah, isinya apa aja sih? Ya, isinya adalah ini ya. Filter halus ya. Lalu ada rumah bakteri ya, ring ball, terus ada zeolit dan ada apa ini namanya, karang ya di sini ya. Nah, baru nanti akan keluar ke sana, dia akan turun ya, akan sedikit ke 8 akuarium ya. Nah, karena penyakit yang saya temui selama ini adalah jamur ya, makanya saya menaruh ini lampu UV di sini ya. Ini adalah lampu UV ya. Nah, dalam artian pola cara berpikirnya adalah, jadi ketika misalkan tank ini ya, satu tank ini ada mengandung jamur atau ada ikan yang kena velvet ataupun jamur ya, jadi otomatis kan akan di overflow ke belakang dan akan bercampur di tank ini dari semua air ya, karena dia akan turun ke sini ke bak ya. Nah, pemikiran saya
kenapa saya kasih lampu di sini ya? Di sini ini adalah mencegah untuk mematikan jamur ya, jamur dan alga-alga dan lain sebagainya, dan bakteri pembawa penyakit dan virus-virus ya. Harapannya akan mati dengan lampu ultraviolet. Makanya saya ini tidak bisa memastikan karena kita di sini ini sama-sama belajar. Saya juga pemula pemain gapi, tapi saya learning by doing ya, learning by doing ya. Memang idealnya sistemnya itu walaupun sirkulasi air harus tetap separasi ya, separasi sehingga air yang membawa penyakit tidak menularkan penyakit kepada ikan-ikan lainnya melalui sistem sirkulasi ini. Oke. Nah, tapi ini kan saya coba nantinya seperti apa pengamatannya dengan sistem saya pakai ultraviolet ini. Jika ada satu tank kena jamur ataupun velvet ya, ataupun penyakit yang lainnya disebabkan oleh virus, bakteri maupun jamur, ini akan seperti apa gitu ya. Makanya sistemnya saya buat seperti ini ya. Oke. Nah, karena sistem saya ini riskan sekali menjadi penularan penyakit ya. Sistem akuarium saya tadi itu rentan sekali terjadi penularan penyakit. Makanya saya melakukan pengamatan atau observasi ya. Jadi observasi di sini, ini saya cemplungin ikan ya. Ini bak juga, bak ya. Oke. Lalu saya update di sini. Ini adalah albino full platinum ya. Di sini ini sejauh ini hanya mati satu. Ini air tidak saya ganti sudah hampir 1,5 minggu ya. Cuman saya pakai filter semi under gravel ya. Cuman sedikit demi sedikit saya tambahin EM4 ya semuanya. Gunanya apa? Karena saya butuh bakteri untuk menguraikan sisa-sisa kotoran maupun makanan ya. Makanya saya kasih EM4 di sini. Oke. Sedangkan yang di sini ini awalnya adalah 6 ekor ikan ya. Dan semuanya terkena penyakit velvet dan jamur. Velvet dan velvet dan finrod ya di sini. Tapi air tidak saya ganti ya, tapi hanya saya kasih methylene blue dan vitamin ikan ya. Vitamin ikannya apa nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, sedangkan di sini ini tetap ya, ikannya tetap. Dalam artian di sini ini airnya juga tidak saya ganti 1,5 minggu ya. Saya kasih E4 saja untuk membantu menguraikan bakteri dan sisa makanan ya. Di sini ikannya tidak mengalami jamur dan finrod ya. Oke. Kalau yang di tank sebelahnya itu awalnya dari 6 tinggal 2 ya. Dan air tidak saya ganti ya. Ternyata memang ketahanan tubuhnya masih kuat ya. Oke. Sekarang yang di sini ini adalah ivory. Dari 6 ekor ya. Sekarang hanya tinggal 1 ekor ya. Semuanya kena finrod dan velvet jamur ya. Oke. Kemarin coba ada satu yang saya karantina tidak menolong juga ya. Barusan juga saya lihat kalau yang satunya itu kena finrod, yang kedua ini kena jamur ya. Jamurnya kelihatan banget ya. Jadi dari yang sini nih yang airnya juga sama semua ya, airnya sama semua. Itu tidak saya ganti 1,5 minggu. Penyakitnya adalah finrod dan velvet ya, jamur ya. Oke. Sedangkan yang di sini ya, ini hanya 2 ekor waktu itu ya 2 ekor ya. 2 ekor ini platinum yellow tiger ya. Apa leopard lupa saya. Jadi tinggal 1 ya, tinggal 1 betina ya. Penyakitnya finrod. Oh ini YTKC, maaf. Ini YTKC. Jadi yang cowoknya mati kena finrod ya. Tapi air tidak saya ganti, tidak saya apa-apain.
cuman saya kasih methylene blue sedikit, udah ya, saya kasih vitamin ya. Ini rupanya yang betina masih bertahan ya. Lalu yang kedua, ini sama-sama 1,5 minggu ya. Yang kedua ini akuarium isinya bluegrass. Bluegrass ini ada 4 ekor ya. Tinggal 1. Waktu itu 2 betina, 2 jantan ya. Ini tinggal 1 jantan saja ya. Penyakitnya apa? Yang betina itu kena jamur, sedangkan yang laki kena finrod ya, kena finrod, digerogoti finrod. Sedangkan betina yang satunya itu saya saat hamil, saya lihat udah hampir sekarat, saya lihat di bagian apanya itu rahimnya untuk ngeluarin bayi itu kayaknya luka besar ya. Jadi luka besar, nggak tahu ataukah dia nggak bisa mengeluarkan bayi atau apa, akhirnya mati ya. Tapi ini udah menghasilkan anakan, yang ini juga sudah menghasilkan anakan, makanya saya biarin eksperimen ini ya. Nah, ini adalah strain paling kuat, snake skin bluetail ya. Jadi ini belum ada yang mati ya. 2 betina, 4 jantan ya. 1 betinanya mati karena diobok-obok anak saya, nggak tahu dihilangin taruh mana ya. Jadi tinggal ini 1,5 minggu ya. Maaf tadi saya bilang minggu apa bulan ya. Minggu, yang pasti minggu ya. 1,5 minggu air tidak saya ganti ya, cuman pakai filter semi under gravel, makannya pelet ya. Dan beberapa kali saya kasih Dapnia magna, tapi saya kasih EM4 sedikit ya. Semuanya, semua akuarium tadi yang umur 1,5 minggu saya kasih EM4 sama methylene blue ya. Nah, ini masih bisa bertahan ya, tidak ada yang sakit ya. Oke, sedangkan adalah anakannya ya. Ini adalah anakan yang kedua ya. Dan yang ini saya pisahkan, saya nyoba dari lubukan anak yang kedua ini, saya pisahkan pakai air baru yang sudah saya endapkan kurang lebih 1 hari ya. Ternyata ada yang mati 1. Nah, ini ya, di lubukan ini anakan yang kedua. Oke, ini adalah update dari anakan yang pertama. Oke, ya ini karena banyak sekali telur-telur Artemia ya, karena saya memang belum beli alatnya, sekarang udah beli ujung botol yang begini untuk bikin Artemia. Jadi harapannya kotoran-kotoran yang seperti ini bisa hilang lah ya. Jadi ini adalah update anakan yang pertama ya, berjumlah 21 ekor. Ini campur albino, yellow tiger sama HB white ya. Ini tidak ada yang mati, 21 ekor ya, masih sehat-sehat semua ya. Oke, kita lihat di sini ya. Tapi tetap saya kasih vitamin ya, vitamin ikan ya. Jadi kalau kita lihat vitamin ikannya adalah ini ya, saya pakai vitamin ikan ini ya, Biofish vitamin kompleks ya. Oke, dan beberapa kali saya kasih methylene blue. Sedangkan yang ini adalah kelinci percobaan ya. Waktu itu saya isi black molly, ini kenapa airnya keruh banget, karena saya kasih EM4 ya. Konsentrasinya memang agak pekat. Saya pengen tahu, tidak saya kuras ininya apa, tapi terutama observasi saya adalah terhadap penyakit ketahanan terhadap jamur ya. Itu ada betina gapi di situ. Itu leopard, betina leopard, kemarin ada 2, mati 1 ya. Mati 1 ya. Tapi sebelum saya pindah ke sini, saya taruh di tank ini ya, percobaan yang dulu yang pertama, sampai airnya bau ya, sampai airnya bau. Saya coba ketahanan ikan, saya memang ekstrim sekali nyoba ya. Kenapa? Karena sistem akuarium saya ini yang akan saya rancang ini sistemnya sirkulasi, which is akan menularkan penyakit ke tank-tank yang lain. Makanya saya observasinya adalah ke ketahanan ikan ya. Karena akuarium yang saya desain ini rawan sekali menularkan penyakit, makanya saya observasi ikan terhadap hal-hal yang ekstrim. Air tidak saya ganti, air sampai bau ya, dan begitu seterusnya ya. Dari sini saya pindah, ini sudah mati black molly ini karena memang bau, karena amoniaknya tinggi, sudah mati 6 ekor ya, 6 ekor. Tapi akan kita lihat di sini ya. Tapi waktu bau ini gapi 2 ekor ini masih tahan ya.
sebetulnya tahan juga sistemnya. Gapi itu mempunyai, jadi kesimpulannya karena saya sama-sama belajar, saya bukan ekspertis, saya pemula, kita sama-sama belajar dan saya mencobakan beberapa hal yang ekstrim ya. Itu memang ikan gapi itu mempunyai ketahanan sebetulnya ya. Nah, sedangkan ini yang saya karantina mati ya, itu mati. Ini mosaik PRMBE ya. Nah, sedangkan ini adalah yang terakhir ya, ivory yang kena jamur, atasnya kelihatan sekali di situ kalau kita lihat ya, di sirip atasnya itu ada jamur ya. Ini barusan saya pindah ya. Oke. Baiklah rekan-rekan semua, itu tadi adalah observasi saya ya, karena saya mendesain tank akuarium gapi saya. Tapi nanti akhirnya saya akan lihat ya, yang di belakang tuh mau saya kasih filter sudut, filter foam ya, atau filter sudut, tergantung nanti pilihannya seperti apa. Apakah saya mau pakai semi under gravel, filter sudut, atau filter foam ya. Tapi mungkin saya akan coba filter under gravel dulu ya, filter under gravel. Jadi walaupun saya kasih talangan di atas, saya tetap menggunakan aerator. Karena apa? Karena aerator berfungsi mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri baik untuk berkembang biak. Nah, makanya saya tetap akan kasih aerator di setiap akuarium ya. Jadi karena memang desain dari akuarium sirkulasi ini punya saya ini menularkan bibit penyakit ya, karena memang tidak bisa dihindarin karena airnya ya nanti akan bercampur ya. Tapi intinya kan saya mensirkulasi supaya air itu ada pergantian beberapa saat ya, karena saya mencoba mengaplikasikan daur hidup di alam ikan gapi itu kan ada sirkulasi air ya, dimana kadar amonia itu bisa dibilang kecil sekali ya. Jadi itu sistemnya, tapi tetap ada rawannya akan menularkan penyakit. Makanya observasi saya itu adalah terhadap ketahanan ikan ya, makanya saya observasi ada tank, ada bak yang memang di situ ikannya mati karena penyakit velvet dan fin rot ya. Air tidak saya ganti ya, tapi saya tambah sedikit, tapi saya kasih vitamin ikan, histamin tadi ya, yang ini pakai vitamin ini ya. Jadi ketika saya udah tahu ada yang mati satu, saya kasih vitamin ini ya. Saya tambahin methylene blue dengan luasan segitu, saya kasih 5 tetes ya. Tetap ya, saya kasih 5 tetes dan saya kasih vitamin ini. Saya melihat ketahanan ikannya seperti apa, karena dia nanti akan saya taruh di akuarium sirkulasi yang which is dimana itu rentan menularkan penyakit yang dibawa oleh ikan yang lainnya. Jadi mungkin tanda kutip nanti sebelum saya masukkan ikan ke dalam tank saya ini, saya harus memastikan bahwa ikan itu adalah bebas dari bibit penyakit. Jadi akan saya buat tank khusus satu. Kalau saya dapat ikan dari luar yang sumbernya tidak diketahui, misalkan dari sumber farm-farm yang lokal atau mungkin di pasar ikan ya, kecuali kalau mungkin dari farm-farm besar seperti kita tahu yang terkenal mungkin dari Swasti, Yusuf Gapi, RGB dan lain sebagainya, which is yang menerapkan atau mungkin knowledge perawatan ikan gapinya sudah mature enough ya, mungkin saya akan karantina sebentar, hanya penyesuaian air dan suhu ya, dan pH ya, karena saya di sini juga udah saya udah beli pH tester ya, mungkin hanya suhu dan termometer sudah saya put termometer di setiap akuarium di sini ya. Saya beli banyak termometer 10 untuk termometer akuarium ya. Jadi mungkin hanya itu. Kalau saya beli ikan dari farm-farm terkemuka ya, yang udah tahu sistem perawatan gapinya memang udah mature enough ya, dan confidence level saya tinggi ya, mungkin karantina hanya sebatas penyesuaian suhu dan pH air ya. Tapi ketika saya beli di farm-farm yang mungkin di pasar ikan hias Parung dan apa yang which is saya nggak tahu sourcingnya, sumbernya seperti apa ya, apakah dia bawa penyakit apa enggak, maka akan saya masukkan di box itu kurang lebih selama 3 hari sebelum saya pindah ke sini supaya ini aman dari bibit penyakit ya. Dan mungkin kedepannya saya akan mencoba ngasih makan di sini adalah makanan hidup
dan peletnya cuma sedikit ya, karena memang pelet adalah sumber penyakit juga, karena kalau tidak dimakan habis oleh ikan gapi ya atau ikan hias itu sendiri, maka akan menyebabkan bibit-bibit penyakit yang lain ya. Jadi itulah update part kedua ini. Nanti tunggu 5 hari berikutnya atau 6 hari berikutnya, setelah ini selesai saya install semua dan saya jalankan running, nanti saya akan update di part 3. So stay tune di Panji Channel tentang hobi ikan hias. Oke, semoga bermanfaat. Kita sama-sama belajar di sini. Saya pemula pemain gapi, walaupun saya pernah expert di cupang, pemeliharaan cupang juga, tapi saya adalah pemula di sini. Kita sama-sama belajar. Saya bukan expertise ya. Makanya saya melakukan suatu observasi yang ekstrim. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten kami berikutnya.